bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih baru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Nabi keberapa Ibu? 25. Nabi terakhir ya. Oh, jawaban cerdas. Nabi terakhir. 25 yang kita ketahui ya. Nabi paling terakhir. La nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Nah, beliau nabi yang paling akhir. Baik ibu-ibu, jamaah sekalian, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak kurang satu apapun. Amin. Betul, tidak kurang satu apapun. Kurang duit. Tidak kurang satu apapun. Banyak kurangnya nih, Pak. Banyak kurangnya. Manusia memang selalu banyak kurang, Bu. Emang Ya, sifatnya. selalu banyak kurang manusia itu. Nanti katakanlah dia diberi apa yang dia harapkan, mesti kurang. Iya. Selalu kurang. Selalu kurang. Gitu, itulah sifat manusia. Ya. Maka bagaimana cara kita agar kita tidak selalu kurang? Kita diajarkan oleh Allah SWT untuk senantiasa bersyukur. Kita diberikan nikmat oleh Allah sebesar apapun kita syukuri. InsyaAllah dengan cara itu kita tidak akan selalu berkurang terus ya. Syukuri apa yang diberi, kemudian memiliki sifat qanaah niku, menerima pemberian Allah. Seperti apapun pemberian Allah kita terima. Sampai musibah pun diberikan Allah kepada kita, kita terima. Kenapa? Karena itulah takdir Allah. Nah, dengan cara itu insya Allah kita akan terjaga dari sifat kekurangan. Kita akan terjaga dari sifat kekurangan. Syukuri pemberiannya, terima dengan lapang dada apa yang diberikannya, insya Allah terima apa yang diujikan kepadanya, ada diujikan kepada kita, insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang tidak selalu berkekurangan. Kita akan selalu berkecukupan. Ya. Jadi ibu sukanya hidup itu kaya raya atau pas-pasan? Oke. Ibu sukanya hidup itu kaya raya atau pas-pasan? Ya? Gak apa-apa, silakan berhak ibu menjawab. Kaya raya biar apa? Biar bisa bersedekah gitu ya. Iya. Nggak mau hidup pas-pasan ya. Iya. Kalau saya yang pas-pas saja ya. Ketika saya butuh pas ada. Ketika saya bersedekah pas ada. Ketika saya apa?
Mau pergi kemana untuk beli tiket, pas ada. Itulah kehidupan yang paling bagus. Pas-pasan gitu. Pas ada terus. Mau ngapain pun pas ada. Ya, tidak akan kurang ya. Oke, baik. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita meninggal dunia, kita mengharapkan hasil usaha kita selama hidup di dunia terus kita dapatkan. Betul, Bu? Betul. Mengiringi kita. Sakaratul maut datang menjemput kita, bukan medeni Bu ya, bukan nakuti ya. Ya. Memang betul akan terjadi itu. Kemudian kita meninggal. Terus setelah meninggal diapakan? Oke, terakhir dimakamkan ya. Ya, dimandikan, dikafani, terus disolatkan, terus dikuburkan. Karena kewajiban orang yang masih hidup itu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkannya, kemudian menghantarkannya. Itu kewajiban orang yang hidup. Kenapa diantar, Bu? Nggak bisa jalan sendiri ya. Nggak bisa jalan sendiri jenazah itu. Kenapa dimandikan? Nggak bisa mandi sendiri. Jenazah nggak bisa mandi sendiri. Kenapa disolatkan? Dia nggak bisa sholat. Ya, udah nggak bisa sholat. Nah, itu guyonnya Bu ya. Itu guyonnya. Oke, jadi itu tugas orang hidup. Nah, kemudian setelah kita meninggal dunia, kita dimakamkan. Apakah di alam barzah kita tidak hidup? Hidup kita. Yang mati, kalau bahasa kita, yang mati itu kan jasad. Ya. Roh kita masih hidup. Makanya ada istilah cabut nyawa gitu ya. Ya. Nyawa roh itu pergi dia. Hidup selama-lamanya. Tapi jasad kita yang dihantar, digotong orang, itu jasad kita ini. Ini yang tidak kekal. Yang sekarang yang mungkin kita poles-poles setiap hari gitu ya, terus kita memanfaatkan setiap hari, nanti kalau sudah dimakamkan tidak lama hancur lebur ya, jadi makanan hewan yang lain ya, selesai. Namun roh kita masih pergi dia. Tapi ibu jangan berpikir roh gentayangan, ya kan? Ruh gentayangan loh. Kakekmu meninggal kemarin, ruhnya gentayangan. Gentayangan berarti muter-muter di atas atap rumah gitu, muter-muter gitu, terus disediakan makanan. Ya, ada orang saji kayak gitu, menyediakan makanan untuk ruh nenek yang sudah meninggal. Ya, orang meninggal nggak bisa makan, Ibu. Iya. Ya. Orang meninggal bisa makan apa tidak? Tidak. Nggak bisa, maka nggak perlu disediakan makanan. Meninggal ya sudah meninggal, pergi sudah. Tugas kita menghantar, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menghantarkan, terus dimakamkan, selesai. Tugas anak apa? Mendoakan. Nah ini Bu, tugas anak mendoakan. Nah setelah kita meninggal, berada di alam barzah, di alam kubur, kita kan hidup nanti. Kehidupan kita setelah dunia ini ada kehidupan berikutnya. Di alam barzah, kehidupan di alam barzah. Kehidupan di alam barzah itu sebelum kita dibangkitkan nanti di hari kiamat untuk menghadapi hisab. Apa itu hisab, Bu? Perhitungan. Nah, perhitungan amal kita. Perhitungan amal kita. Nah, kehidupan kita di alam barzah, di alam kubur ya, di alam kubur itu kita masih memerlukan pahala-pahala amalan yang kita lakukan. Maka ibu-ibu, ada pahala yang terus mengalir. Pahalanya itu terus mengalir sampai kita berada di alam kubur itu masih mengikuti kita. Pahala itu mengalir. Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Kelihatan ini belum ya Bu ya? Belum tersampaikan dia. Kemarin baru pesan malaikat, terus hidup bahagia gitu ya. Ciri-ciri orang hidupnya bahagia gitu kan kemarin. Betul? Betul. Oke, Ibu ingat berarti ini
Itu namanya santri cerdas. Buka kitab. Kalau santri berarti santri belajar maksudnya. Kalau santri ditanya nggak tahu kemarin apa yang materinya, berarti nggak belajar. Tidur Ya kena kedinginan. Ya, oke. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan ya dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un tajri lil 'abdi, ada 7 nanti yang mengalir. Tajri itu mengalir untuk hamba-hamba. Ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Perbuatan-perbuatan mereka itu akan mengalir pahalanya walaupun mereka sudah berada di dalam kubur. Apa saja ibu-ibu yang akan mengalir pahalanya? 1, ya, 'allama ilman. Man 'allama ilman, siapa yang mengamalkan ilmunya. Siapa yang mengamalkan ilmunya, pahalanya mengalir sampai dia berada di alam kubur. Ilmu apa yang dimaksudkan? Tentu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang seperti apa? Yang bisa diajarkan, bisa diamalkan untuk kebaikan dia dunia dan akhirat. Ini dia mengalir ya. Ini yang mengalir terus ya. Mengalir kita dapatkan. Kita ngajarkan satu kebaikan, kata Nabi, kita juga mendapatkan pahala yang kita ajarkan. Sebagaimana dipraktikkan oleh orang yang kita ajarkan. Ngajari orang sholat, dia bisa sholat, kita dapat pahalanya. Dia dapat pahala sholatnya, kita juga dapat pahala terhadap ilmu yang kita ajarkan. Oke. Man 'allama ilman. Maka ibu-ibu jangan pernah merasa berat memberitahukan kebaikan kepada orang lain. Dan jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah memberitahukan kebaikan kepada orang lain. Insyaallah. Terus kasih tahu, diajarkan, disampaikan pada mereka-mereka. Ya, biar kita dapat pahala. Nah, ngalir terus. Maka pahala yang paling banyak didapatkan itu oleh guru pendidik. Pahalanya gede. Terus ngalir itu kayak air. Semakin banyak siswanya, semakin banyak yang ngamalkannya, semakin terus mengalir pahala itu. Amin. Jangan dianggap profesi jadi guru itu profesi yang biasa. Maka kalau ada putra putrinya ibu berkenan jadi guru, didorong saja. Dorong, apalagi guru agama. Ngajarkan orang sholat, ngajarkan orang baca Quran, ngajarkan orang mendoakan orang tuanya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tapi kan kadang-kadang dia berpikir begini, daripada kamu jadi guru, mending kamu jadi arsitek, mending kamu jadi komisaris BUMN, gajinya gede. Guru semene gajinya, guru itu kecil gajinya. Ya kecil di dunia, tapi akhirat gede. Karena dunia ini kan hanya sementara, Bu. Sementara. Jadi membuat didorong anak-anak kita, oh ya Bu, saya mau jadi guru, silahkan nak, ayo kamu jadi guru. Jadi guru agama yang bagus. Guru PAUD. Kan luar biasa kan? Gitu. Dan sebenarnya guru itu tidak hanya guru yang ngajar di kelas, tidak. Yang ngajar panjenengan nanti di tempat mana ketemu sama orang ngajarkan satu kebaikan, itu juga guru. Amin. Kita juga jadi guru, memberikan orang lain yang belum diketahuinya. Kita dapat pahala. Saya punya siswa misalnya 500, misal 500, nanti dia juga punya murid berlipat-lipat kan, muridnya punya murid, muridnya punya murid, terus ngalir terus pahalanya, ngalir terus pahalanya kepada kita. Kita duduk-duduk, pensiun duduk-duduk dapat pahala dari murid-murid kita. Nah, itulah bagusnya kalau jadi pendidik. Nah, pendidik itu mulia, ibu. Ibu-ibu juga bisa jadi pendidik. Pendidik bagi dirinya, pendidik bagi lingkungannya. Ya.
Ustaz nggak ada kesempatan ngajar di sini, panjenengan nggak perlu ngajar di kelas, nggak perlu. Ya ketemu sama teman, ajarkan kebajikan, kasih tahu kebaikan, itu sudah termasuk guru kita. Oke. Ini yang pertama, oke. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Nah, kemudian yang kedua, ajronahran. Ajronahran niku mengairi air sungai. Kok mengairi air sungai ada pahalanya po? Besar pahalanya bu, ngairi air sungai. Jadi sungai kita airi, misalnya kita di kampung nih, kita ngairi air sungai biar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ngairi sawahnya. Sawah itu ada apa di sawah bu? Ada tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk Allah juga. Dia butuh minum. Ada binatang-binatang kecil memanfaatkan air yang kita airi, dari sana kita dapat pahala. Apalagi kita airi untuk dimanfaatkan wudu, mandi, bersuci, kita dapat pahala. Ngairi sungai, tapi niatnya bagus. Bukan ngairi sungai biar banjir kampungnya, tak airi biar banjir kampungnya. Itu niatnya udah gak bagus. Tak airi sungai ini biar tanamannya rusak. Itu udah niatnya nggak bagus. Niat tidak bagus itu udah kita sampaikan di sini ya. Bedanya niat bagus dengan tidak bagus itu tipis sekali bedanya. Kalau kita berniat untuk berbuat tidak baik, tapi kita tidak jadi melakukannya, kita sudah dapat dosa. Kita sudah dapat dosa. Sebaliknya kalau kita berniat berbuat baik, kemudian kita tidak jadi melakukannya, kita sudah dapat pahala. Nah ini bedanya antara niat baik dengan tidak baik. Dari semalam ibu berniat datang ke majelis taklim, terus ada yang tidak bisa hadir, tapi dia sudah berniat, dia sudah dapat pahala. Dia sudah dapat pahala, apalagi hadir. Apalagi hadir. Terus semalam ada yang berpikir, saya ke masjid ikut majelis taklim, tapi nanti pulang saya ambil sandal-sandal bagus. Nah, ini niatnya pokoknya ambil sandal-sandal bagus. Karena prinsipnya ya, bawa yang jelek, ambil yang bagus. Nah, berangkat bawa sandal jelek, pulangnya bawa yang bagus. Kalimatnya bagus tapi jelek. Ya. Apa bawa yang jelek tapi ambil yang bagus, itu kalimatnya itu bagus tapi jelek perbuatannya. Niatnya begitu tapi dia nggak jadi, udah dapat dosa. Ini bedanya niat baik dengan tidak baik. Maka kembali lagi, mengairi air sungai ya, mengairi dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, kita dapat pahalanya. Terus kita dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal kita berada di dalam kubur. Nah, bekal kita di dalam kubur. Karena di sana udah nggak ada yang ngantarkan kita makan, Bu. Nggak ada. Biasa saya itu kalau jam segini umpamanya kerja, anak saya ngantar nasi. Kalau udah di kubur nggak ada, Bu. Nggak ada yang ngantarkan kita kecuali apa yang kita lakukan. Itulah yang batu. Ini yang salah satu yang kita sampaikan ini. Nah, itu yang kedua, Bu. Yang pertama apa? Man ala iman. Yang kedua? Mengalir air. Oke, baik. Mengairi sungai. Yang ketiga itu hafara bi'ran, menggali sumur. Menggali sumur pahalanya gede. Tapi jangan berpikir ibu, kalau gitu sama pulang ke Indonesia gali sumur. Bukan maksudnya ibu yang gali. Kita misalnya ngasih bantuan untuk penggalian sumur masjid, sumur musola, sumur panti asuhan, atau sumur umum, kita dapat pahalanya. Apalagi, nak tolong kamu buat sumur di halaman rumah itu biar dimanfaatkan oleh masyarakat. Pahalanya gede banget. Tiba-tiba ada WA masuk di HP-nya ibu. Masjid kita di kampung butuh sumur, masyarakatnya sulit wudu,
karena tidak ada air, kita butuh sumur yang airnya bagus, kita buat sumur. Nah, itu kesempatan surga, Bu. Kesempatan langsung ditanggapi, asalkan betul jelas dari tempat kita, jelas kan, kita percaya tahu ini. Oh, udah langsung saja tinggal gesek, Bu. Nah, gesek sambil tidur kan bisa sekarang. Ya, Bu, ya. Maka nggak ada alasan orang nggak bisa sedekah sekarang itu. Tinggal tidur tidur gesek pahala. Amin. Kita nggak mesti ke bank transfer sekarang, nggak. Itu sudah zamannya, sudah zaman agak lewat lah itu ya. Sekarang itu tinggal duduk-duduk. Ya, duduk-duduk apa? Itu waktu Indonesia ya. Oke. Waktu zuhur Indonesia. Waktu sini jam 1 nih. Iya. Ya. Nah, jadi tinggal kita duduk-duduk sekarang. Modern sekali sekarang, luar biasa. Ya. Sesuatu yang tidak kita ketahui itu sesuatu tentang kita. Kita saja belum dapat kabarnya, orang lain sudah dapat kabarnya misalnya. Ya, gitu ya. Iya. Misal ada orang foto kita, ada orang, terus dikirim ke orang lain. Orang lain sudah tahu kita belum dapat itu. Betul kan? Betul ya, Bu ya? Betul. Itu modernnya sekarang tuh kayak gitu. Dipromosikan. Iya. Itu loh, foto kapan, hanya bingung kita. Foto kapan ini ya? Kita nggak tahu kalau diri kita di foto misalnya gitu ya. Ya, gitu. Jadi Ibu-ibu, kalau ada orang yang tadi informasinya, oh masjid kita belum ada sumur, sumurnya ini ada tapi airnya tidak bagus, kita ingin bor sampai sekian puluh meter, panjenengan ikut partisipasi. Iya. Saya ikut, ya kemampuan kita tentunya. Saya ikut untuk membuat sumur. Nah, airnya itu terus mengalir, air itu dimanfaatkan oleh orang untuk beribadah pada Allah, wudu, mandi, macam-macam lah ya di masjid. Kita dapat pahalanya, terus mengalir pahalanya. Alir terus pahalanya untuk kita. Berarti untuk mendapatkan pahala itu gampang atau susah? Ya. Monggo. Dapat pahala itu gampang atau susah? Gampang. Gampang sekali. Ya. Untuk mendapatkan pahala itu sangat gampang sekali. Oke. Jadi ya itu. Monggo. Syukur-syukur kalau masing-masing kita sudah bisa membuat sumur gitu ya, sudah bisa membuat sumur, entah untuk umum atau untuk masjid, untuk musala, yang penting manfaat, sumurnya itu untuk kemanfaatan. Nah, nanti saya itu mau buat sumur di rumah sudah nggak ada tempatnya ya. Taruh aja keran di luar satu, taruh keran di luar, sama maksudnya. Panjenengan alirkan keran satu, kira-kira keran ini dimanfaatkan oleh orang banyak, itu juga sama manfaatnya seperti kita membuat sumur. Pakai wudu mungkin orang, apalagi rumah kita dekat masjid, ada acara banyak, masjid nggak cukup airnya, nah, ada keran nih, tunjukkan nih ada keran, hidupkan. Insya Allah tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Ya, bukan jadi kurangnya kita ngasih orang memanfaatkan air sumur kita, bukan. Jangan dipagar-pagar, pagar aja biar dia nggak kesini ngambil sumur. Kita terus tempat ngambilnya, itu orang nggak paham. Tetapi orang juga harus menyadari dan paham juga, ini bukan milik kita. Harus izin. Kalau tidak diizinkan, ya nggak usah. Kalau kita diizinkan, kita juga harus menjaganya. Jangan sembarangan ngotori, sembarangan, itu bikin pemiliknya pusing kayak gitu. Walaupun ditulis jaga kebersihan, kebalikannya jangan jaga kebersihan. Tempat kita itu kan kayak gitu, tulisannya gede-gede, jaga kebersihan, kebalikannya jangan jaga kebersihan. Orang yang membacanya kayak gitu nafsirkannya, jaga kebersihan tulisannya, pikiran manusia jangan jaga kebersihannya, dia buang sampah sembarangan. Gitu kan? Buanglah sampah pada tempatnya.
tapi banyak sekali sampah tidak pada tempatnya. Ya kan kebalikannya, ini yang tugas kita menyadarkan masyarakat kita itu memang butuh proses. Ya. Penjenengan suatu saat kalau pulang itu ya tugas penjenengan untuk itu menyadarkan minimal lingkungan kita, lingkungan keluarga dulu, baru dia merembet ke masyarakat lebih luas. Karena kebiasaan di sini kan disiplin kita kan di sini ya Bu ya. Ya. Disiplin. Nah, jangan sampai setelah kita pulang nggak disiplin lagi gitu ya. Nggak disiplin lagi, ke bawah arus gitu ya, ke bawah arus gitu ya. Kita berusaha. Oke. Nah, jadi yang keempat apa Bu tadi? Yang ketiga. Oh, yang ketiga ya, yang ketiga menggali Sumur. Yang pertama apa Bu? Siapa yang menggunakan? Oke, yang kedua, yang ketiga. Mengalir Nah, jadi maksud saya mengulangi biar Ibu hafal. Semakin sering kita ulang, semakin hafal kita. Nah, setelah kita hafal kan kita mudah mempraktikkannya. Ya, itulah ngaji. Nah, ngaji hanya sekedar duduk walaupun dapat pahala tapi tidak lengkap kita dapatkan kalau kita tidak ada yang kalau tidak ada yang kita bawa pulang. Mudah-mudahan ibu dapat ini setelah pulang nanti dapat. Oke. Menggali sumur. Kemarin ada yang bingung loh. Sumur bicaranya Ustaz. Bukan panjenengan yang gali, suruh tukang sumur saja gali. Yang kirim uang dari sini. Mereka yang buat bisa jangan pulang gali sumur. Bukan itu maksudnya. Nah, kemudian yang keempat, ghorosa nakhla. Kalau di sini dicontohkan itu menanam pohon kurma, tapi pohon di sini maksudnya umum. Ya, menanam pohon di tempat yang kira-kira orang lain itu bisa berteduh. Jadi kita nanam pohon untuk keteduhan orang. Misalnya jalan ini panas, ada pohon, mereka berteduh. Apalagi pohon buah-buahan, Bu. Pohon buah-buahan. Kalau memang kita niatkan untuk sedekah, biarkan saja orang siapapun ngambil, boleh. Ya. Siapapun ngambil boleh. Nah, biar mereka itu tidak terkesan mencuri, tulis saja pohon ini buahnya boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, sehingga orang itu ikhlas juga ngambilnya, tidak diam-diam gitu kayak orang mencuri gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita menanam pohon. Mungkin kita menanam pohon di tempat yang tidak dilarang tentunya. Ya. Saya di pinggir jalan kan ditanam pohon ya. Nah, kita ikut partisipasi itu bagus sekali. Saya bibit berapa gitu. Saya nanti nanam sepanjang ini 10 batang misalnya. Nah, kita belikan, bukan kita langsung nanamnya, kita hanya mendanai saja. Tolong belikan bibit apa, tanam di sana. Nah, gitu cara kita. Lebih bagus juga kalau kita hadir, bisa ikut partisipasi menanamnya. Ikut nanam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Itu pahalanya. Orang kita airi bisa berteduh di sana itu kita dapat pahalanya. Orang senang kita dapat pahala. Senang dia berteduh. Jadi kalau panas ada tempat berteduh senang, kita dapat pahala. Berarti sama juga ya. Kalau mau permisalkan itu dengan kita punya emperan rumah di pinggir jalan, mungkin panjenengan punya warung misalnya, terus ada tempat atapnya ya, atapnya. Ketika musim hujan ada yang berteduh, biarin aja. Jangan ditulis gede-gede, tidak boleh berteduh di sini. Wah, pelit. Ya. Pakai gitu kan pelit. Ya, biarkan saja orang berteduh. Ya. Biarkan orang berteduh di tempat itu, nggak apa-apa. Kita akan mendapatkan pahalanya. Orang dapat manfaatnya, kita dapat pahalanya. Jadi ini yang perlu kita maklumkan pada diri kita. Kan kadang-kadang ada orang nggak ngasih orang berteduh, dibuatnya pagar. Kalau ini pengalaman di Jogja ya,
Ada sepanjang jalan tuh kadang-kadang itu sebenarnya kalau hujan tuh orang masih bisa berteduh, tapi dikasihnya rantai sepanjang lahan dia itu, sehingga orang nggak bisa masuk. Kalau hujannya kehujanan orang basah, kan kasihan. Apalagi nanti hujan tuh ada anak-anak, ada orang sudah sepuh kehujanan, ada orang sakit kehujanan, macam-macam. Nah, hal-hal seperti inilah perlu kita perhatikan agar kita terus mendapatkan manfaat pahalanya dari yang kita lakukan tersebut. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami? Oke, ini ya. Oke, jadi kita disuruh menanam pohon, ya, menanam pohon. Silahkan pohonnya yang bermanfaat. Jangan nanam pohon duri. Pohon berduri ditanam di pinggir jalan, membahayakan orang lain. Tanam saja pohon yang bermanfaat, bisa untuk berteduh, bisa diambil manfaat buahnya, itu lebih bagus. Biar kita tidak tergolong orang menyakiti orang lain. Itu nomor berapa? 4. Sekarang nomor 5. Bana masjidan. Bana masjidan itu membangun masjid. Maka Nabi SAW tegaskan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Insyaallah, Bu. Ya, mudah sekali kita masuk surga ini ya. Partisipasi bangun masjid, tidak mesti kita bangun seutuhnya. Di Jogja ada masjid yang bangun satu orang. Namanya Masjid Suciati. Masjid Suciati itu seorang perempuan. Beliau itu usahanya jual ayam sudah di daging ayam. Nah, ya dulu dari lapak kecil, terus jadi besar, jadi distributor ayam. Orang-orang pada ngambil. Terus dia berniat, saya akan bangun masjid seperti Masjid Madinah katanya. Beliau bangun masjidnya besar banget. Insyaallah. Ya, kalau dia ikhlas pasti akan dapat rumah di dalam surga. Amin. Ya. Yaitu orang yang mampu sendiri. Tapi kalau kita nggak mampu sendiri, ikut beli semen berapa sak, gitu kan? Boleh. Misalnya beli keramik berapa meter, gitu kan? Di masjid diumumkan, masjid butuh dana sekian untuk keramik sekian meter. Silahkan paket berapa, misalnya paket 1 10 meter, paket 2 5 meter. Nah, kita ikut saja. Ya. Keramik di Indonesia murah, Bu. Murah. 1 meternya itu variasi, ada yang 70.000, ada yang 80, ada yang 100, Iya. 110 tergantung kualitasnya. Nah, kalau panjenengan ukuran 1 meter, aduh, tinggal tidur itu, Bu ya. Ya. Kalau nyumbang 1 meter kayaknya terlalu ini kan gitu. Urus saya 20 meter misalnya, 20 meter, 100 meter. Oh, saya semua keramik masjid bagus sekali. Tapi kita kasih kesempatan orang lain juga. Ya, jangan semuanya kita. Di Malaysia pernah terjadi di bulan Ramadan, masjid-masjid itu mengedarkan pom untuk takjil ke jamaah. Ditulis tanggal sekian siapa, tanggal sekian siapa. Ini pengusaha warung makan muslim, dia kepingin semuanya. Saya semuanya ya katanya. Saya semuanya digaris. Oh, takmir bilang nggak boleh. Pokoknya mungkin setiap minggu aja. Mungkin setiap Jumat berarti 4 Jumat. Kasih kesempatan orang lain juga. Iya. Itu bijak takmirnya. Ada masjid Darussalam namanya di Pucong Selangor. Masjidnya besar, ya kayak masjid kita di bawah, di tengah kota. Ya, semangat orang untuk bersedekah, Masya Allah, luar biasa, tinggi sekali, terutama di bulan Ramadan. Anak tahu kelebihan orang bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya besar, ya pahalanya besar. Oke. Nah, jadi bana masjidan, membangun masjid. Ya, membangun masjid. Bagaimana dengan membangun musalla? Ya, sama juga kita membangun musalla. Masjid tempat orang yang bersujud, musalla juga tempat orang sholat. Ya, sama.
Nabi SAW tegaskan, walaupun partisipasi kita, kata Nabi, hanya sekedar membuat seperti sarang burung besarnya, seperti itulah kita dapatkan juga. Rumahnya kayak besar sarang burung, itu nggak bisa masuk. Ya. Tapi pahalanya, ya, semakin besar partisipasi kita, semakin ikhlas kita, semakin besar kita dapatkan. Ya. Semakin besar partisipasi kita, tapi tidak ikhlas, ya kita tidak dapat apa-apa. Dan intinya, kalau kita berbuat kebaikan, ikhlaslah dalam melakukannya. Gitu ya Bu ya. Kita partisipasi. Kalau pembangunan masjid itu banyak peluang kita untuk partisipasi. Bilang saya semen 1 rit misalnya. Saya semen 1 rit, pasir 1 rit, semen sekian sak. Saya semen 20 sak. Saya pasir 1 rit, batu 1 rit, kan peluang semua. Peluang kita berbuat kebaikan semuanya. Setelah berdiri belum bisa dipakai karena nggak ada pintunya. Udah, saya pintu berapa aja, saya pintu berapa, diakui aja. Tapi diakui dan tenanan, ya, tidak hanya sekedar diakui. Saya kusen, saya pintu, saya jendela, macam-macam. Setelah jadi belum ada bolangnya. Oh sudah, saya lampu semua. Terus sekian lampu. Setelah jadi lampu ada, jamaah bilang panas banget dah. Sholat panas, perlu kita pasang AC atau kipas. Ya, saya sumbang AC 1. Itu semuanya bermanfaat semua itu. Sama seperti orang membangun masjid, mengisi fasilitas masjid, fasilitas untuk kemanfaatan umat, sama seperti kita partisipasi membangun masjid. Nah, kalau ada hal-hal kayak gini, kita lebih bersemangat, kita sergap. Ya. Kalau ada orang pembangunan masjid, bangun terus, kita jangan seperti itu. Kalau kita nggak mau, kita diam saja. Kita pernah diingatkan oleh Nabi SAW, hatta orang minta-minta. Misalnya ada orang minta-minta kepada kita, terus kita nggak mau memberi, sudah cukup kita bilang kita mohon maaf saja. Jangan setelah mohon maaf dihina lagi. Sehat kok minta-minta, macam-macam kita menghujat orang tuh. Nggak usah. Kalau kita nggak mau memberi, nggak usah. Kalau kita mau memberi, beri saja. Tidak perlu ada komentar lain-lain. Sehingga komentar lain-lain itulah yang akan dapat mengurangi pahala kita. Ngasih, tidak, kita mohon maaf saja. Kita nggak bisa ngasih, maaf saja. Tidak sampai hujat tuh. Pengamen sehat, di sini nggak ada pengamen di sini ya? Nggak ada ya? Saya belum pernah lihat pengamen. Di Indonesia ya Allah. Ada Pak, ada. Tapi Kadang-kadang di pasar. Oh di pasar ya ada. Ya. Nggak dilarang tuh ya. Tapi nggak jalan. Satu tempat gitu. Kalau di tempat kita itu di perempatan, tapi sekarang kreatif pengamennya. Dia menjual jasa kesenian. Dia main musik. Oh, yang Dia kayak bawa alat musik, terus dia nyanyi-nyanyi itu di perempatan. Terus tadi kalau pas lampu stopan merah berhenti, nah timnya keliling gitu ya, ini kan ini. Itu yang terjadi. Kenapa terjadi seperti itu ya? Karena kondisi negara kita. Mereka juga tidak dapat pekerjaan, belum ya. Tapi ada juga menjadikan minta-minta itu profesi, ini nggak boleh. Ya. Pernah Nabi SAW didatangi oleh orang minta-minta. Ditanya, kamu punya apa di rumah? Saya punya kain katanya. Saya punya kain. Udah, kainmu jual kainmu untuk kehidupan. Setelah dijual kainnya, para sahabat membeli. Kemudian disuruh dia membeli kapak. Dengan uang tadi itu beli kapak. Suruh bekerja maksudnya. Suruh kerja. Kapak nyari kayu untuk dijual. Itulah beratnya atau larangan Nabi SAW itu menjadikan minta-minta jadi profesi itu nggak boleh. Tiap hari minta, terus ada itu. Tiap hari minta, tiap sore di sini. Nanti pagi di sebelah sana, pindah-pindah dia. Ya, tukang minta-minta itu banyak juga kaya raya.
ada di Jawa Timur Ibu ya, maaf ini ibu-ibu dari Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada kampung pengemis. Ini Ibu pernah dengar kampung pengemis? Belum. Profesinya jadi pengemis. Rumahnya bagus-bagus. Bagus rumahnya. Coba ibu-ibu yang dari Jawa Timur nanti kalau pas pulang cari kampung pengemis, itu di TV pernah. Coba nanti dicari Pak Ustaz. Pernah diberitakan. Kayak mereka itu rumahnya bagus-bagus kok ngemis. Artinya berarti dijadikan profesi. Ini yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oke, baik. Nomor 5 apa Bu? Membangun masjid. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk ikut partisipasi bangun masjid. Nomor 6. Warrasa mushafan. Mewariskan mushaf Quran. Mewariskan Quran, nyumbang Quran ke masjid, nyumbang Al-Quran di panti asuhan, nyumbang Al-Quran di pondok pesantren, nyumbang Al-Quran di rumah tahfidz. Kalau di Indonesia ada rumah-rumah tahfidz, tempat anak-anak penghafal Quran. Kita beli Quran umpamanya 20 eksemplar, taruh di sana, pahalanya ngalir terus. Apa terus kita pahalanya? Ya, apa terus kita pahalanya? Mushaf. Ini kan harganya nggak mahal Bu ya. Ini dari Indonesia atau sini? Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia kayak gini 70.000, ada yang 55.000, tergantung kualitas kertasnya. Tapi bukan menjual Al-Qur'annya ya, jual kertasnya saja gitu. Quran tidak boleh diperjualbelikan, kertasnya itu ya. Nah, jadi ibu-ibu ikut partisipasi untuk itu, pahalanya ngalir terus. Ada orang bacanya, kita dapat pahala. Apalagi menghafalnya. Apalagi Al-Quran yang kita sumbangkan itu sebagai sarana untuk menghafalnya, kita dapat pahala. Ngalir terus pahalanya. Oke. Saya percepat Bu, karena ini sudah mau azan, tinggal 7 menit. Kalau pesan Pak Kiai itu 12.55, jadi tinggal 2 menit. Ya. Baik, itu ya Bu ya, nyumbang Al-Quran untuk rumah tahfiz, pondok pesantren, panti asuhan, pokoknya yang membutuhkan Al-Quran. Suatu saat nanti ada yang ngabari kita, oh di pondok ini butuh Al-Quran misalnya gitu ya. Ya kita silahkan aja, niatkan lillahi ta'ala untuk mau nyumbang 1 Al-Quran, 2 Al-Quran, 3 mushaf, 4 sampai sekian ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, ini sudah waktunya juga. Yang terakhir, mewariskan anak yang memohonkan ampun kepada orang tuanya. Berarti anak soleh. Mewariskan anak soleh yang senantiasa memohonkan ampun kepada orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya setelah dia meninggal dunia. Karena inilah yang tertinggal ibu-ibu. Setelah kita meninggalkan, yang tertinggal ini anak soleh yang mendoakan kepada kita semua, pahalanya kita dapatkan. Nah, maka mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, agar manfaatnya itu kita dapatkan. Sekolahkan anak-anak ini di pondok pesantren, ya, di tempat penghafal Al-Quran. Penghafal Quran itu orang tuanya sudah dipastikan dapat apa? Mahkota di dalam surga. Kalau ada anaknya penghafal Quran, jadi orang tuanya dapat mahkota di dalam surga. Tetapi orang tuanya juga taat beribadah. Anak saya hafal Quran nih, saya tidur-tidur aja nggak usah sholat. Ya nggak begitu. Kita juga taat beribadah, hingga kita dapat mahkota di dalam surga. Nah, inilah investasi kita yang paling berharga ibu di dunia ini. Anak-anak kita didik mereka dengan pendidikan yang bagus, pendidikan agama terutama, dasarnya itu. Jangan pendidikan lain dulu, ya, pendidikan agama dulu. Satu, dia mampu mendoakan kita, itu sudah bagus sekali. Dia mampu mendoakan kita, itu bagus sekali, ya. Kemudian dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia mampu melarang kita kalau kita hilaf ingin melakukan pekerjaan yang tidak baik. Dia mampu mengingatkan, Bu, itu nggak boleh Bu. Nah, itu luar biasa. Ibu harus syukuri itu. Ya.
Nah, anak-anak seperti ini dia mampu dari mana? Dari pendidikan agamanya dari sejak awal. Ya, dari sejak awal. Nanti setelah itu baru dia mencari pendidikannya ke arah lain, mungkin ya ada jurusan apa. Tapi dia sudah ada dasar agama. Dia sudah bisa baca Quran, dia sudah bisa mendoakan orang tuanya, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Baru dia jadi arsitek yang bertakwa kepada Allah. Jadi dokter, dia dokter yang bertakwa kepada Allah. Di Jogja ada dokter hafal Quran, ada dokter spesialis hafal Quran. Masya Allah. Beliau itu dokter spesialis, agamanya kuat sekali, pingin hafal Quran. Syarat menghafal Quran dia ikut daurah, istilahnya daurah selama ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Syaratnya pada daurah itu, syaratnya tinggalkan aktivitas keduniaan, praktiknya dilepasnya, rumah sakitnya sementara dia pensiunkan sementara, pergi dia yang hafal Quran. HP nggak boleh bawa HP. Coba dokter, orang yang biasa pegang HP nggak boleh pegang HP, fokus ke Al-Quran. Beliau hafal. Makanya dia pesankan kepada keluarganya dulu, ini bapak ini mau pergi hafal Quran, kita tidak bisa komunikasi, segala bentuk kebutuhan keluarganya dilengkapi dulu sebelum ditinggal. Insyaallah bisa hafal Quran. Seleksi dulu. Nah, seleksi itu beliau nggak diterima karena usianya sudah paling tua di antara peserta itu. Dia ngasih batasan usia. Terus dia tanya, usia bapak berapa? Sekian. Loh, kalau usia sekian ini nggak bisa katanya, karena diperuntukkan usianya usia yang masih bisa berpikir. Tapi beliau bilang, saya mampu, karena azamnya tadi itu, niatnya kuat. Bapak bisa baca Quran? Bisa, ditesnya. Baca Quran bisa. Tapi bapak yakin bisa mengikuti? Saya yakin saya bisa. Dan bismillah, tes, lulus, berangkat. Oh, cerita beliau itu seru banget ngapal Quran tuh. Detik-detik terakhir itu dinyatakan lulus semua. Kan di tasmi itu, Bu, terakhir itu di tasmi. Hafalannya itu 30 juz. Hafal. Pulang ke rumah, senang banget. Beliau yang cerita kepada kita. Insyaallah ini luar biasa. Intinya niat, azam kita. Itu. Jadi yang terakhir meninggalkan anak-anak yang soleh, yang mampu mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi menjelang siang ini, Ibu. Saya ulangi sekali lagi biar Ibu ingat. Satu apa, Bu? Ilmu yang diamalkan bermanfaat. Yang kedua, mengairi air sungai. Yang ketiga, menggali sumur. Yang keempat, menanam pohon. Oke, yang kelima, bangun masjid. Yang keenam, menyumbang Al-Quran. Oke, menyumbangkan mushaf bahasa mudahnya. Yang ketujuh, meninggalkan anak yang soleh, mau memintakan ampun kepada orang tuanya setelah meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebentar lagi muazzinnya kayaknya perasaan sudah masuk masjid ini. Muazzinnya ini siap-siap muazzan beliau kayaknya di bawah, perasaan saya. Oke. Mari kita akhiri dengan berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah waj'alna al-hajjal mabrur waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan berkunjung ke Mekah dan Madinah dan Arafah, dan jadikan haji kami haji mabrur ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.